Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nanya ya Pak, orang asli sini? Ya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Bapak? Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya, kita, Pak. Warga sini, Pak. Warga sini yang bikin? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh, jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh, jadi bukan pakai beko ya Pak ya? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh, ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh, jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ada dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo. Ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. Meluruskan hoax soal pagar laut yang sengaja digoreng untuk membuat gaduh. Hoax pertama, pagar laut milik PIK 2. Faktanya pagar laut adalah swadaya warga nelayan untuk mencegah abrasi pengikisan bibir pantai oleh gelombang laut. Simak testimoninya. Ya, kalau bambu kan kita tahu cuma 10.000, ada yang 7.000, ya kan mereka nggak langsung sekaligus. Mereka nyicil lah kalau ada orang kampung mah. Kita tahu bahwa ini swadaya masyarakat ini itu apa? Swadaya masyarakat aja sendiri-sendirilah. Bambu itu juga buat memecah gelombang juga sih sebenarnya untuk mencegah terjadinya abrasi yang terlalu besar lagi. Pagar laut tersebut juga berfungsi sebagai penangkaran kerang hijau untuk seafood sebagai penghasilan tambahan warga nelayan. Swadaya masyarakat tujuannya untuk menambah penghasilan mereka. Ya sejauh ini manfaatnya banyak lah, masyarakat bisa ngambil kerang hijau kita untuk jadikan masakan seafood ya. Bukti lain bahwa pagar laut ini adalah swadaya warga nelayan adalah bentuk fisik pagar laut berbeda-beda dari lokasi ke lokasi. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Logikanya kalau pagar laut ini bikinan PIK 2, ya nggak mungkin bentuknya beda-beda begitu toh. Hoax kedua, pagar laut adalah bagian dari PSN dan PIK 2. Faktanya 30 km pagar laut tersebut bukan berada di wilayah PSN maupun PIK. Jadi jelas ya, pagar laut tidak ada kaitannya dengan PSN maupun PIK 2. Jadi jelas ya guys, jangan mudah percaya hoax seputar pagar laut yang sengaja digoreng untuk membuat gaduh negeri ini. Be smart. Gamangapunten, Profesor Dr. Nazarudin Samsudin ya kemarin menyampaikan beliau tidak ada suara adzan. Jadi kalau berbicara PIK itu tidak islami, itu keliru, itu fatal. Jangan hanya dilihat casingnya aja. Sekarang saya mau tanya nih, ada nggak orang Islam yang mewakafkan hartanya, pikirannya, tanahnya untuk bangun sebuah gereja? Ada nggak? Nggak ada. Pak Aguan, non-Muslim, Buddha, dia bangun masjid loh Pak. Di lahan 4,2 hektar, luasnya masjidnya 1,5 hektar gitu. Jadi narasi-narasi rasis, Sara, ini Cina, wah ini sudah kampungan, ini desa bagi saya. Ya ini. Ya benar ya benar. Ini masyarakat mau jalan dihadang ini ya. Oke. Ya, oke siap Pak. Oke. Ya Pak. Ya masyarakat ini jalan tidak dikenal dihadang. Oke. Ya, siap. Oke. Masyarakat kami. Oke. Masyarakat sedang lagi diadu domba ya sama perusahaan PIK 2. Ini sungguh sangat disayangkan ya. Orang yang menuju ke utara nggak boleh lewat. Apalagi orang luar, ntar diintimidasi Mbak.
Ini orang lewat yang menuju ke utara, yang menuju sekitaran sana, mungkin di rumahnya ada di sana, ada keperluan. Tidak boleh menuju ke sana. Kenapa demikian? Karena dihadang orang preman-preman seperti ini. Orang bayaran seperti ini. Miris ya, Aguan memang banyak uangnya mungkin. Bahkan banyak teman saya yang berjuang di perubahan, banyak yang jadi buzzer-buzzernya Aguan ini sekarang. Bahkan para kiai-kiai pun sangat disayangkan. Mereka yang nggak tahu masalahnya, yang dari depan sampai ke belakang nggak tahu. Malahan ini ada penghadangan-penghadangan seperti ini. Apa ini tidak melanggar hukum? Apa ini diperbolehkan seperti ini? Sangat miris sebenarnya ya kalau ada penghadangan-penghadangan seperti ini. Ya nggak mungkin lah ini relawan. Bukan ini bukan relawan. Bahkan menurut teman saya Bang Oblak, orang bayaran ini dibayar 200.000 per orang. Jadi bayarannya 200.000 menghadang orang seperti ini. Memang penghasilan sekarang kan ya penghasilan sekarang itu 200.000 kawan ya. Udah banyak itu, apalagi cuma menjaga seperti ini. Dan orang yang di depan yang jadi provokatornya sudah ada. Cuma berdiri seperti ini dan mendukung orang yang menghadang seperti ini. Sungguh sangat disayangkan orang bayaran. Intinya sekarang itu Aguan itu mengadu domba antara rakyat sama rakyat. Diadu domba sekarang oleh Aguan. Yang mengadu siapa? Orang Cina daratan ya seperti Aguan. Sangat-sangat disayangkan. Ini pemerintah ya semoga melihat video-video seperti ini. Bahkan sekarang lautnya sudah dibongkar sekarang lautnya, pagarnya maksudnya. Pagar yang ditancapkan bambu-bambu di lautan itu sekarang dibongkar, minta 20 hari tenggang waktu disuruh dibongkar. Ini sudah ada pemerintah yang mengantisipasi seperti ini. Semoga ke depannya penyerobotan tanah oleh PIK 2 ini ada solusinya. Entah dibayar mahal, bukan 100.000, mungkin 2 juta per meternya mungkin bisa ya, gitu seperti itu ya. Yakni kepala desa yang punya mobil Rubicon dan garasi rumahnya yang seperti showroom mobil. Kepala desa yang dimaksud adalah Arsin bin Asif, kepala desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin yang terpilih menjadi kades pada tahun 2021 itu diduga punya hubungan dengan proyek pagar bambu di Laut Tangerang itu. Kohot sendiri adalah desa yang terletak di pinggir Sungai Cisadane di sebelah timurnya dan Laut Jawa di sisi utara desa. Di tengah desa ada kali kecil yang mengalir ke Sungai Cisadane yang membelah desa menjadi 2 bagian, utara dan selatan. Dan desa Kohot sendiri masuk dalam site plan 1.756 hektar PSN PIK 2. Dan bila sesuai rencana awal, maka wilayah desa di bagian utara akan menjadi bagian proyek dan warganya akan direlokasi. Dugaan kuat adanya hubungan kades Arsin dengan pagar bambu di utara desanya itu setelah beredarnya video berdurasi 59 detik tentang Arsin yang sedang memberi arahan kepada para pekerja yang sedang mengerjakan proyek tersebut. Dalam video itu memuat gambar tumbukan bambu dan tabung biru dalam jumlah besar dengan latar belakang pemandangan di tepi laut yang diduga ada di wilayah Kohot. Suara atau audio dalam video itu menyebutkan momen itu sebagai kunjungan Bapak Lurah Kohot pada hari Jumat tanggal 6 tanpa menyebut bulan dan tahunnya. Namun bila dilihat di kalender, hari Jumat tanggal 6 itu ada di bulan Desember 2024. Arsin sendiri membantah video yang dinarasikan dirinya tengah memantau proyek pemagaran laut itu. Dia mengaku video itu sebagai video lama ketika dirinya sedang melakukan monitoring kegiatan warga yang tengah mengamankan lahannya yang terkikis abrasi. Itu video saya lagi monitor warga saya yang lagi ngamanin lahannya. Jadi dia pasang patok pagar di lahannya sendiri dan dipastikan bukan bagian dari proyek manapun. Kalau mau lihat, ada nih letter C-nya. Mau saya tunjukin? Kata Arsin kepada Tangerang Post, Rabu 15 Januari 2025. Hal lain yang memunculkan dugaan adanya keterlibatan Arsin dengan PIK 2, khususnya pemagaran laut itu adalah perubahan kehidupan Arsin setelah menjabat sebagai kades. Terutama pada kendaraan yang ada di garasi rumahnya yang mirip dengan showroom mobil. Di situ biasa terparkir Jeep Wrangler Rubicon, Toyota Fortuner atau Mitsubishi Pajero, Toyota Hiace, Toyota Innova, dan minibus lain berbagai merek dan jenis.
Namun, sejak pemberitaan tentang dirinya viral dan menjadi topik pembicaraan di media, garasi itu lengang dan hanya ada satu kendaraan roda 4 dan sepeda motor yang sering terparkir di situ. Setelah proyek PIK 2 berjalan, yang ditandai dengan pemagaran dan pengurugan lahan, hanya wilayah Kohot di pesisir dekat laut saja yang dibebaskan. Pembebasan tidak berjalan sesuai rencana awal, karena di sebelah utara kali ada 22 hektar lahan milik seorang ulama Betawi, Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi, yang membangun majelis dengan puluhan ribu jemaah dan pengikutnya. Majelis itu selalu ramai dengan warga yang datang untuk berobat di siang hari dan mengikuti pengajian sang kiai di malam hari. Sebulan sekali ada puluhan ribu jemaah berkumpul di situ mengikuti pengajian bulanan yang membuat jalanan Kohot ramai dengan jemaah dan para pedagang. Saya tidak membeli tanah dan membangun majelis ini untuk diri sendiri. Saya membelinya untuk membangun umat, ujar Kiai Sa'adi ketika kami menanyakan alasannya tidak melepaskan lahannya itu. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.